Oke, seperti biasa, gue mau recap kegiatan gue di minggu ini. To LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Duku Atas Interchange. Dimulai dari hari Senin, gue berangkat ke Jakarta yang macet banget karena hujan. Seperti biasa, gue turun di Cawang buat pindah ke LRT karena udah chaos, udah hampir terlambat juga. Jadi gue pindah. Gue lebih banyaknya standby atau make sure kerjaan jikalau ada feedback, memastikan kerjaan-kerjaan yang terbengkalai di minggu-minggu sebelumnya udah benar-benar rampung, benar-benar beres. Jadi kerjaan itu nggak cuma yang di Upwork doang, tapi yang di Serve juga. Itu juga alhamdulillah udah mulai pada beres. Dan gue juga udah mulai nyicil berbudget di hari Senin. Langsung lanjut di Selasa, gue juga full ngerjain berbudget. Ini benar-benar totally full. Gue di hari Selasa ngerjain berbudget. Uh, 3 Februari. Benar kan? 3 Februari sekarang. Iya, 3 Februari. Belum ada sesuatu yang penting, tapi gue udah bisa make sure bahwa kerjaan udah pada beres. So jadi mungkin per malam ini kita lagi bentuk budget. Mudah-mudahan timeline buat submit ke Play Store di minggu ini bisa tercapai. Mungkin itu dulu. Thank you. Plus gua bukan ngerjain, tapi kick off meeting buat tim produk yang kemarin gua cerita di Serve. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dimana muncul gagasan-gagasan juga buat ngejalanin produk developmentnya bakal seperti apa. Ada ide produk juga yang di-announce sama product manajernya, jadi ya kemungkinan bakal dieksekusi atau dipoles dulu baru dieksekusi. Jadi ya so far gue Senin Selasa fully di berbudget karena di Upwork kosong, di Search juga lagi standby. Mungkin gue mau share terkait konsistensi yang menurut gue masih belum bisa gue lakuin di kehidupan gue sendiri. Kayak misalnya untuk ngerilis berbudget, terutama berbudget ya, karena untuk define timeline, define deadline itu harus dari gua sendiri, nggak ada keterlibatan orang lain. Jadi mungkin karena kurang tekanan, rasa ingin keberesinnya itu kadang tinggi, kadang hilang, kadang di deprio sama kerjaan-kerjaan lain. Ya mungkin itu juga karena kerjaan lain itu kan ada keterlibatan sama orang lain, dan itu gua dibayar. Kalau misalnya berbudget kan dari gua juga belum bisa nge-monetize, jadi ya itulah mungkin yang bikin gue kurang konsisten sama berbudget. Jadi kalau dari kalian ada yang punya trik mungkin untuk buat ngerjain sesuatu itu tetap konsisten,
nggak berapi-api di awal, terus ya lambat di akhir. Collection mungkin ya, karena itu yang jadi obstacle gua selama ini. Kadang eh, apa namanya keinginan gua untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu itu tidak konsisten. Kadang berapi-api di awal, atau mungkin nanti di tengah, lalu di akhir. Kadang malah jadi hilang arah. Ya, kurang lebih itu guys. Lanjut di Rabu, masih dengan berbudget juga. Di Rabu tuh gue menyadari bahwa ada beberapa fitur yang common harusnya diimplementasi di berbudget atau di semua apps lah ya. Kayak login, register itu kan common. Nah, ada fitur, beberapa fitur yang gue skip untuk implement. Salah satunya itu change password. Last time itu kan forgot password yang gue baru aware. Nah, ternyata change password juga belum ada. Terus terkait refresh token tuh supaya lo tetap bisa buka aplikasi tanpa logout lah. Jadi lo kalau misalnya buka aplikasi di device yang sama nggak perlu login lagi lah. Itu ada namanya mekanismenya refresh token. Itu juga belum gue handle. Terus update profile juga belum ada. Jadi kita atau gue fokus di sana gitu. Partner gue yang lain ngerjain yang API-nya untuk nge-support, gue ngerjain yang di mobile-nya. Jadi semalam gue udah meeting bareng sama tim produk terkait yang pertama berbudget sama beberapa apps yang masih di Bank Idea untuk dieksekusi. Fokus kita masih di berbudget dulu. Kita coba submit dulu karena butuh waktu 2-3 minggu bahkan lebih mudah-mudahan aman untuk disubmit ke Play Store atau ke App Store. Oke. So lanjut di Kamis. Di Kamis itu gue pulang ke Bandung. Dikarenakan Jumatnya gue off. Nanti itu gue ceritain juga mungkin Kamis dulu. Jadi gue di Kamis ini menjadi hari yang gue merasa paling impulsif, paling banyak ngeluarin uang di tahun ini karena gue beli raket baru untuk padel. Dan yang kedua gue registrasi Pocari Sweat Run buat bulan September. Terlalu impulsif lah buat gue. Dan memang setiap gue beli barang selalu ada perasaan ini gitu. Jadi saya yang udah ngeluarin uangnya gitu lah untuk spending. Kayak beli HP, beli PS atau apa gitu, pasti selalu ada penyesalan udah ngeluarin uang untuk jajan. Apapun bahkan gue nggak ada kerjaan sama sekali. Per hari ini aja, hari Kamis gue masih nol. Gue nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi gue nggak tahu nanti di weekend ada kerjaan apa enggak. Terus di minggu depan ada yang bisa dicairin apa enggak. Jadi kemungkinan nol banget. Mudah-mudahan ada kerjaan lah ya, walau cuman 4 atau 5 jam karena lumayan buat ongkos. Lanjut ke Jumat, seperti yang gue udah mention sebelumnya, jadi gue tuh request WFH untuk ngantar orang tua gue berobat seperti biasa. Tapi nggak dapat izin dan disarankan untuk cuti. Ya akhirnya gue cuti di hari Jumat. Karena di kantor juga nggak banyak kerjaan. Mungkin karena itu juga salah satu alasannya. Jadi gue cuti.
lanjut ke meeting bulanan, mumpung off juga kan, statusnya cuti, jadi gue narik meeting yang harusnya dilakukan itu di hari Minggu, tapi kita lakuin di hari Jumat, meeting bulanan surf, dan dilanjut padel sama tim surf dan beberapa teman yang gue kenal yang sering main bareng. Di Sabtunya gue nggak ada kegiatan sama sekali terkait kerjaan atau padel atau apapun itu, full di acara keluarga. Dan di Minggu gue join ke klub ke klubnya orang, namanya Parah Padel. Ini juga momen pertama kali gue main padel sama stranger, benar totally stranger, nggak ada orang yang gue kenal sama sekali. Jadi hari ini tuh atau di hari Minggu ini tuh semuanya gue baru kenal. Dan alhamdulillah seru, karena memang event di klubnya atau di padelnya pun bukan yang intens atau yang kompetitif, karena udah ada ininya, ada di judulnya tuh emang kegiatannya untuk sosial aja, buat networking. Jadi ya cocok buat gue join ke situ. Alhamdulillah orang-orangnya juga asik, main juga ketawa-ketawa. Ya happy lah main sama mereka. Terus dilanjut di sorenya tuh gue ada weekly meeting sama klien gue di Spanyol. Mungkin gue juga bakal sebut sekarang si namanya ya, bukan produknya. Jadi nama klien gue ini tuh Marco sama Jeron. Mungkin di beberapa video atau di beberapa episode belakangan ini tuh, atau lebih tepatnya tuh di episode ketiga atau kedua, itu ada bule berdua teleponan sama gue. Nah itu klien gue yang dari Spanyol, namanya Jeron sama Marco. Gue sebut namanya karena gue ngerasa kayak ada kebingungan ketika gue mention klien gue dari US, itu klien yang mana gitu. Karena di US juga gue punya 2 klien, biar gak membingungkan, jadi gue spill namanya aja lah ketimbang produknya, nama kliennya. Nanti ya lu tinggal cari sendiri aja itu produknya apa kalau ketemu. Terus dari hasil meeting itu gue kelihatannya bakal banyak kerjaan dimulai dari minggu besok, kemungkinan 2 atau 3 minggu lah, karena fiturnya juga cukup gede yang bakal gue develop. Alhamdulillah itu mulai di Senin besok. Jadi alhamdulillah, pokoknya kemungkinan ketutup lah 10 jam. Karena di minggu ini tuh gue cuman ke collect 1 jam untuk di Upwork. Jadi ya itu ya yang gue udah pernah cerita, suka duka di Upwork. Beneran kalau lagi nggak ada ya kayak gini, bener-bener nggak ada, bahkan bisa 0 sama sekali sebenarnya. Dan alhamdulillah kalau gue 1 jam di minggu ini, ya patut disyukuri ya. Terus apalagi? Oh, terkait berbudget mungkin ya. Terkait berbudget, per hari ini gue udah submit Play Store, lebih ke akun aja. Nanti kalau APK-nya gue submit di besok atau lusa, gue review dulu. Per hari ini harusnya udah rampung, masih testing. Nanti di hari Selasa besok gue coba submit APK-nya kok gue lupa, AB-nya ke Play Store biar bisa di-download. Karena kan perlu 25 user testing kalau nggak salah sampai bisa dirilis. Jadi ya
doain aja semoga semuanya berjalan dengan lancar, jadi bisa dicoba juga sama apa namanya teman-teman. Apalagi ya, so far udah sih itu doang. Mudah-mudahan di minggu besok lebih asik daripada minggu ini, karena minggu ini menurut gue cuman berbudget doang ya, nggak ada Upwork, Surf juga apa namanya nggak lagi begitu asik, dalam artian emang lagi nunggu feedback. Sebenarnya bukan nggak asik ya, karena duit juga ada yang cair ke gue ya, bukan dari klien, dari Surf ke gue juga ada yang cair, jadi ya asik sih sebenarnya. Kalau dari klien kemungkinan di bulan depan juga asik lah, pokoknya ada aja lah yang cair mah, insya Allah. Apalagi ya, so far itu sih. Nanti gue share lagi minggu depan. Mudah-mudahan banyak kejutan, jadi masih ada cerita terus buat dibagi. Thank you ya, bye.